Iya, halo semuanya, namaku adalah Asanus Starlight. Kali ini aku akan melanjutkan untuk membagikan tutorial bagaimana cara membuat rambut anime. Sebelumnya aku sudah membuat sebuah tutorial cara membuat rambut pada tampilan depan, tapi itu tutorialnya di Ibis Paint. Ya, itu sama-sama aja tutorialnya. Intinya seperti itu, cuman beda aplikasi aja ya. Dan kali ini aku akan melanjutkannya dengan tutorial cara menggambar rambut anime di bagian samping. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, pertama-tama kalian harus mengetahui bagaimana kalau misalnya kalian itu dicukur rambut dan patokan agar rambut kalian tumbuh. Nah, biasanya kalau misalnya kalian dicukur, nggak botak-botak amat sih. Kalian biasanya dibentuknya kayak helm gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu, ada 3 bagian yang kita harus buat, yaitu bagian bank hair ataupun rambut bagian depan, terus rambut bagian samping, dan rambut bagian belakang. Dan untuk patokan bagaimana rambutnya bisa muncul, aku akan simpan di atas kepala ini. Kalau misalnya di kepala kalian bisa dibilang yang namanya kuncir ya. Ya, itu namanya. Lalu di sini kita buat pada bagian depannya. Nah, ini bagian depan dulu ya. Nah, untuk bagian samping itu biasanya kalau misalnya di anime-anime gitu agak bener-bener ke bawah gitu buat godengnya, bener agak panjang gitulah. Nah, seperti itu ya. Lalu buat rambut yang belakang aku gunain warna biru aja ya. Tadi warna hijau buat yang rambut bagian sampingnya. Nah, kalau misalnya yang bagian belakang itu nyesuaiin sama ya bentuk kepalanya. Nah, ini bagian yang pertama itu rambut bagian depan, yang kedua bagian samping, dan yang ketiga bagian belakang. Nah, untuk rambutnya kita alirin kayak ke bawah gitu ya. Ya, seperti ini. Ya, tentulah kalau misalnya rambut itu pasti ngalirnya ke bawah, gak mungkin ke atas. Ya, mungkin aja kalau misalnya dia karakternya Dragon Ball ya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita turun opacity-nya. Ini untuk buat patokan kita agar kita tahu di mana letak rambut yang harus kita buat. Oke, pertama-tama kita mulai dari rambut yang bagian depan dulu. Nah, baiklah, ini untuk bagian rambut depan. Itu buatnya ya mungkin kalau misalnya dijelasin kayak gini emang bener-bener nggak efektif banget. Jadi mungkin buat kalian ini kayak kalian riset aja, terus mau ikutin juga gak apa-apa, atau mau ngebuat yang versi kalian juga gak apa-apa. Intinya kalian gunakan yang rumus tadi. Kalian buat rambut bagian depan dulu, lalu samping dan bagian belakang. Nah, pada bagian ini untuk rambutnya itu kayak nggak perlai gitu ya, tapi ini kayak menyambung-nyambung. Mungkin bagian awalnya itu kayak lebar, terus bagian akhirnya pada bagian bawahnya itu runcing. Dan ya begitupun pada bagian selanjutnya di bagian samping ataupun bagian belakang. Ya, ini kalian bisa ngikutin aja ya sesuai tutorial aku ini, atau ikutin aja buat style rambut akunya. Nah, untuk bagian rambut samping biasanya kayak gini ya. Untuk rambut bagian belakang, kita mulai ngebuatnya itu pada bagian bawah, atau yang dinamakannya apa ya namanya? Pokoknya bagian belakang gitu. Lalu ya terserah sih mau di bawah dulu ataupun mau dari atas dulu. Intinya bisa dibentuk ngebuat rambut gitu ya teman-teman.
Nah, buat tutorial rambut ini mungkin bener-bener kayak ngejelasinnya emang sulit banget. Kalian bener-bener harus latihan terus-menerus ya, biar dapetin feeling agar tangan kalian refleks bagaimana cara ngebuat rambutnya itu sendiri. Nanti juga kelamaan kalau misalnya terus-terusan ngebuat rambut itu kalian bisa kok. Oke ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini sebuah patokan yang tadi atau kuncir yang tadi itu menjadi sebuah patokan bagaimana rambut kita itu muncul. Nah, jadinya seperti ini deh. Oke, untuk tips selanjutnya dari aku untuk ngebuat rambut itu jangan sampai ada yang kayak nyilang-nyilang gini. Nah, usahakan kalian ngebuatnya itu kayak hapus aja yang menyilangnya biar runcing gitu. Nah, seperti ini. Tapi jangan runcing-runcing amat ya. Pokoknya benar-benar rambutnya itu kayak gimana ya kalau nyebutinnya. Rambut itu kayak hidup gitu. Jangan kaku banget buat ngebuat rambut tuh. Kalau misalnya kaku banget kan kelihatannya agak nggak enak dipandang gitu. Kalau misalnya rambutnya hidup gitu kan kayak dunia nyata gitu kan, enak dilihat gitu kan ya. Nah, di sini juga sebenarnya aku masih ada yang ngilang-ngilang gitu buat rambutnya. Jadi aku akan ngeperbaikinya dulu. Oke, baiklah semuanya, jadi seperti ini bagaimana cara untuk ngebuat rambut. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, dimulai membuat sebuah rambut bagian depan, dilanjut membuat rambut bagian samping, lalu dilanjut dengan rambut bagian belakang. Nah, kalau misalnya versi aku ini, itu mungkin aku nggak tahu apakah efektif atau enggak buat kalian ya. Tapi kalau misalnya yang versi aku ini, karena aku lebih sering ngebuat model virtual youtuber gitu, jadi aku sering misah-misahin antara part-part sebuah karakter gitu. Jadi misalnya ada bagian rambut itu kayak dibagi-bagi, rambut bagian depan, samping, belakang, terus ada mata juga, telinga itu kayak dipisah-pisah, layernya juga aku sering dipisah-pisah gitu biar nggak nyatu sama nggak capek juga kalau misalnya kita ngebuat kesalahan. Nah, kita ini aja ya untuk kesimpulannya. Ini untuk bagian depan, ini aku tanain aja pakai warna merah. Rambut yang bagian samping warna hijau dan rambut yang bagian belakang itu warna biru. Yap, seperti ini ya teman-teman. Jika kalian masih tidak mengerti, ya silakan tulis di kolom komentar. Nanti aku akan ngebuat versi yang fullnya ataupun versi yang mudah dimengertinya. Ya, kalau misalnya kalian ingin dibuatinnya juga, silakan tulis di kolom komentar. Dan sebenarnya di sini aku masih belajar juga. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Ya, aku adalah Asano Starlight. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton tutorial ini. And see you next time. Bye bye.